Bapak Ibu Saudara-saudara Shalom. Terima kasih bisa punya kesempatan melayani di kota Semarang, saudara-saudara. Saya juga secara pribadi harus juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu Saudara-saudara ini sudah cukup panjang sejarahnya menjadi rekan bagi STT Amanat Agung. Saudara-saudara sudah menerima anak-anak kami bisa belajar di sini. Mungkin Bapak Ibu tidak menyadari bahwa gereja itu membutuhkan sekolah tinggi teologi itu membutuhkan gereja sebagai tempat buat belajar calon-calon hamba Tuhan. Jadi saya mendengar kisah-kisah yang disampaikan oleh mahasiswa saya kemarin. Jadi dia kirim salam. Bu, ibu mau ke gereja stadion ya? Iya, kok kamu tahu? Aku kan punya banyak mata-mata di sana, katanya gitu. Kirim salam. Terima kasih untuk semuanya itu. Semoga kerjasama kita ini boleh berjalan terus dengan baik. Saudara, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dari Daniel 1 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan dari TB 2 ya. Ayat 6 sampai 8 demikian firman Tuhan. Di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael dan Azaria dari Bani Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu pernah seorang anak muda bertanya kepada saya begini. Bu, kalau ibu disuruh memilih, mendingan pergi ke masa depan atau kembali ke masa lalu? Dia ditanya begitu. Saya pikir-pikir, walaupun ini pertanyaan receh ya, pertanyaan mengada-ada, tapi saya berusaha memikirkan. Setelah lama saya memikirkannya, lalu saya menjawab ke masa depan aja lah. Saya bilang begitu. Lalu dia tanya lagi, kenapa? Aduh, udah pertanyaannya aneh, pakai kenapa lagi. Tapi saya pikir lagi, saya merenungkan, iya kenapa saya milih ke depannya. Lalu saya setelah sekian lama, saya menjawab, ya karena saya sudah tahu apa yang terjadi di belakang saya memilih yang ke depan aja lah, yang saya belum tahu. Saya bilang begitu. Tapi kemudian pertanyaannya itu membuat saya juga jadi berpikir, kenapa saya harus menjawabnya dengan lama sekali? Kenapa butuh waktu yang cukup panjang buat saya menjawab pertanyaan yang sederhana seperti itu? Lalu saya bilang begini kepadanya, kalau kamu bertanya kepada saya 25 tahun yang lalu, saya nggak akan pikir panjang, saya langsung menjawab masa depan, saya bilang begitu. Nah saudara, ini membuat saya berpikir bahwa masa muda itu memang masa di mana kita sanggup memiliki banyak keputusan. Bahkan ada pernyataan orang mengatakan begini, life is a series of choices. Hidup itu adalah rangkaian dari pilihan-pilihan. You are who you are today because of decisions and choices you made years ago. Mungkin kita gak sadar saudara-saudara. Apa yang terjadi pada kita sekarang ini itu banyak ditentukan dari keputusan-keputusan kita. Terutama di masa muda. Kenapa masa muda, Bu? Karena menurut saya memang masa muda itu masa yang penuh dengan keputusan-keputusan. Banyak keputusan penting kita buat. Termasuk saudara menikah sama siapa itu keputusan saudara. Ya, tapi gak usah dievaluasi lagi sekarang. Udah ada, gak usah dievaluasi. Keputusan yang kita buat di masa muda itu sangat menentukan kita sekarang. Waktu kita muda begitu banyak keputusan yang kita buat. Kita memutuskan mau sekolah apa, kita memutuskan di kota mana, pacaran sama siapa, nikahnya sama siapa, bekerjanya di bidang apa, bekerjanya di mana. Itu semua kita putuskan pada waktu masa muda kita. Dan keputusan-keputusan itu yang kita buat di masa lalu itu, entah kecil, entah besar, itu menjadi suatu rangkaian
Yang menentukan kita seperti apa sekarang hidup. Bahkan kata orang saudara, muka kita ini itu juga sangat ditentukan dari keputusan-keputusan yang sudah kita buat. Jadi ibu-ibu, muka kita ini bukan ditentukan dari seberapa banyak kita menggunakan perawatan muka, bukan sebenarnya. Yang paling menentukan mukamu berseri-seri itu adalah keputusan-keputusan yang sudah kita buat di masa lalu. Makanya saudara suka ketemu sama orang gitu ya, wajahmu kok makin muda ya. Mungkin keputusan-keputusannya bagus yang dia buat. Kok kamu lebih tua dari 20 tahun yang lalu gitu. Mungkin ada keputusan-keputusan yang salah yang dia buat, saudara. Life is a series of choices. Bahkan orang mengatakan orang Kristen tuh bisa menjadi Kristen, memutuskan untuk ikut Tuhan. Kata survei, 90% dari orang Kristen memutuskan ikut Tuhan itu pada masa muda mereka. Itu salah satu yang menyebabkan saya juga sangat yakin sekali dalam pelayanan kaum muda itu adalah masa-masa yang krusial. Masa-masa yang penting sekali mengambil keputusan. Dan hari ini kita bertemu dengan seorang muda juga. Dia masih muda ketika dia mengambil keputusan yang penting sekali. Daniel mengambil suatu keputusan yang penting. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Bagaimana dia bisa mengambil keputusan seperti itu. Dan apa arti keputusannya bagi seluruh sepanjang hidupnya. Saudara, ayat 8 memperlihatkan keputusan ini. Dia mengatakan begini, Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Saudara, ini sebenarnya keputusan apa? Keputusan apa ini? Kita tahu ceritanya, Daniel yang muda ini bersama dengan 3 kawannya adalah orang-orang muda yang diambil dari Yerusalem. Yerusalem di bawah pimpinan Raja Yoyakim itu dikalahkan oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar itu dikenal sebagai raja yang kejam sekali. Ya, terlalu banyak hal-hal yang dia buat yang mengerikan gitu. Waktu saya membaca beberapa komentari dan mendengar beberapa keterangan-keterangan, mengerikan juga mengatakannya di sini. Tapi dia dikenal sebagai raja yang sangat kejam. Dia ambil orang-orang terbaik dari Yerusalem, orang-orang dari keturunan yang paling hebat, orang-orang yang pintar, yang masih muda, yang masih segar, yang sudah lemah-lemah, sakit-sakitan ditinggal di kota itu. Tapi yang muda-muda, yang hebat-hebat, yang masih kuat itu dibawa ke tanah Babel untuk diajar, untuk diasimilasikan dengan kehidupan baru. Ini sebenarnya sebuah penjajahan yang mengerikan. Seperti mencabut orang dari akarnya, saudara. Dan di tempat itu, di tanah Babel itu, ada beberapa hal yang diterima oleh Daniel. Ini cerita sekolah minggu ya. Dia menerima pendidikan, dia menerima nama baru, dia mendapatkan tiket buffet khusus, makanan raja, makanan dan minuman raja. Tapi apa sebenarnya arti dari ketetapan-ketetapan yang diberikan kepada Daniel ini, yang dia dapat pada waktu dia ada di tanah Babel? Pertama, saudara, dia mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu cara yang ampuh mengubah orang. Dengan pendidikanlah orang bisa berubah. Lewat pendidikan orang bukan hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi menemukan satu sikap-sikap tertentu. Lewat pendidikan orang terbangun nilainya, terbangun pandangan hidupnya. Sama seperti kalau Bapak Ibu punya anak sekolah di luar kota atau di luar negeri, begitu dia 1 semester selesai dia pulang, saudara mengatakan, layan kamu ya gitu. Dulu kalau kamu makan langsung piringnya ditaruh, dilempar, sekarang kamu cuci piring. Udah kelamaan hidup sendiri soalnya. Saudara akan menemukan perubahan-perubahan. Karena ada sesuatu yang berubah ketika mereka mendapatkan pendidikan. Saya di STT Amanat Agung, masa-masa yang paling mengharukan buat saya, itu bukan pada waktu anak mahasiswa saya dapat nilai 3,7, enggak. Bukan itu yang mengharukan. Itu gampang saudara, bikin mahasiswa punya IP 3,8 itu buat saya mudah. Tapi yang mengharukan adalah ketika mereka wisuda, saudara, waktu mereka wisuda saya melihat mukanya itu berubah saudara. Saya langsung mengingat bagaimana dia pertama kali datang ke kampus, mukanya begitu polos, matanya ketakutan, melihat kampus juga ngeri, kosong-kosong begitu ya. Tapi begitu dia wisuda, dia pakai baju jubah hitam, matanya begitu tajam, begitu berbinar-binar, begitu confidence.
Senyumnya jujur beda, saudara. Kenapa? Pendidikan 4 tahun mengubah seseorang. Jadi pendidikan itu dahsyat. Kalau Daniel mendapatkan pendidikan 3 tahun, dia mendapatkan pendidikan di istana Babel. Itu bukan hal kecil, saudara. Itu seperti sebuah indoktrinasi di dalam diri dia. Dia memang akan diubah. Nebukadnezar ingin mengubah orang-orang muda yang hebat ini supaya menjadi seperti mereka, orang Babel. Saya ingat waktu ibu saya umur 83 tahun, dia mulai demensia. Waktu dia demensia, saudara, dia mulai tidak bisa lagi menerima informasi baru. Jadi informasi baru tidak bisa menetap, selalu lupa. Tapi herannya, informasi lama memang long term memory itu ternyata ada di kepalanya. Dan itu kemudian satu-satu keluar. Salah satunya adalah dalam bentuk bahasa Jepang. Dia menyanyikan lagu-lagu Jepang dengan sangat fasih. Ada 2-3 lagu yang tiba-tiba muncul, yang sepanjang hidup saya gak pernah dengar dia nyanyi lagu itu. Dia nyanyikan lagu Jepang sampai saya berkata, kapan saya gak pernah dengar mami saya menyanyikan lagu ini. Tapi yang mau saya katakan kepada Anda, kalau kita punya orang tua yang lahir tahun 30-an, mereka tuh bisa merasakan bagaimana penjajahan Jepang pada waktu itu ingin mengubah orang Indonesia dengan berbagai adat budaya mereka. Anak-anak di sekolah diajarin lagu-lagu Jepang, diajari bagaimana memberikan greetings kepada guru, bagaimana cara memanggil orang yang lebih dewasa dan sebagainya. Untuk apa? Mereka mau mengubah orang Indonesia menjadi saudara mereka. Pendidikan itu mengubah. Tapi apakah pendidikan di Babel berhasil mengubah Daniel? Ternyata enggak. Enggak demikian. Daniel bukan hanya menerima pendidikan. Dia bukan hanya belajar bahasa, bukan hanya belajar sastra. Tapi Daniel bahkan diubah namanya, saudara. Bagi orang Yahudi nama itu penting. Ya, nama itu melekat di dalam hatinya. Nama itu bahkan menunjukkan bagaimana hubungan seseorang dengan Allahnya. Daniel berarti God is my judge. Betapa hebat nama itu. Tapi begitu sampai di Babel, Daniel diganti namanya. Dia nama yang diberikan oleh orang tuanya. Nama yang diberikan oleh orang tuanya karena orang tuanya berharap bahwa Daniel akan terus menatap kepada Allah. Sekarang diganti menjadi Belsazar. Bel itu dengan kata Baal. Baal itu adalah nama dewa mereka. Baal provides. Baal akan menyediakan. Saudara, ini mengerikan. Mengganti nama itu adalah problem yang sangat besar sekali. Itu ingin mengubah identitas mereka. Karena sekarang mereka tidak lagi dipanggil sebagai Daniel, tapi Belsazar. Setiap kali dia akan diingatkan bahwa Baal adalah dewa mereka. Bahwa Baal harusnya disembah dan seterusnya. Juga teman-temannya Daniel, Hananya, Misael, Azaria juga nama-namanya diganti dengan nama-nama dewa. Karena mereka punya banyak dewa. Dewa ada di mana-mana, di rumah, di sungai, di sawah, di ladang, semua ada dewanya. Mereka mengganti namanya dengan Sadrah, Mesah, Abednego. Mengganti God menjadi Baal itu tujuan yang sangat dahsyat sekali. Dia ingin mencabut identitas Daniel yang melekat kepada Allah supaya melekat kepada Baal. Mereka ingin mengubah identitasnya Daniel dan kawan-kawannya. Tapi mereka tidak bisa, saudara. Daniel tetap taat, tetap setia. Dia tahu persis identitasnya itu tidak ditentukan dari namanya. Dia tahu persis identitas itu tidak ditentukan dari seberapa banyak informasi, pengetahuan, pendidikan yang dia terima. Identitas dia adalah satu relasi langsung kepada Allah yang dia bina, yang dia bangun di dalam hakikat dirinya. Yang menarik, saudara, yang ketiga ini. Tapi saudara ingat, dia tidak menolak pendidikan orang-orang Babel. Dia tidak menolak diberikan nama baru. Ya. Dia tidak menolak belajar semua sastra, belajar semua pengetahuan. Dia tidak menolak dipanggil dengan nama-nama dewa-dewa. Tapi ternyata, saudara, ada satu hal yang dia tolak. Ada satu hal yang dia tolak. Dia menolak untuk makan makanan raja dan minum minuman raja. Jadi untuk urusan pendidikan, fine, aku bisa ikuti. Untuk urusan ganti nama, oke, aku tidak menolak.
Tapi kenapa untuk urusan makan? Untuk urusan makan, dia bilang no, no, no. Dia menarik garis yang sangat kuat. Yang ini tidak. Yang ini tidak. Saudara, mari kita perhatikan dan belajar dari keputusan Daniel ini. Mengapa dia menolak? What's the big deal? Apa susahnya makan seperti itu? Itu hanya makanan kan anyway. Ya, bukankah tadi saya katakan pendidikan itu lebih kuat powernya. Mengganti nama itu lebih krusial gitu. Itu bisa mengubah semuanya. Tapi kenapa makanan itu menjadi masalah? Apa masalahnya dengan makanan di Istana Babel? Tahu dia juga sudah menerima semuanya. Mengapa jadi masalah buat Babel? Itu pertanyaan yang besar sekali, saudara. Saudara-saudara ingat ya, kita harus ingat bahwa Allah itu memang memberikan aturan-aturan yang ketat kepada umatnya orang Israel. Banyak aturan-aturan yang ketat yang ditetapkan oleh Allah, yang itu adalah gunanya untuk menjaga kemurnian mereka. Untuk menjaga hati mereka, supaya mereka tetap yakin, tetap percaya dan menghidupi bahwa mereka ini adalah umat pilihan Allah. Dan Allah adalah Allah mereka gitu. Bahkan sampai hal-hal masalah kehidupan seperti makanan itu diatur di dalam hukum. Sehingga orang-orang Yahudi itu sangat partikuler tentang makanan. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Kalaupun ada daging yang dimakan, daging yang mana yang boleh dimakan, daging yang mana yang tidak boleh dimakan. Kalaupun belum dimakan, cara mengolahnya bagaimana, cara motongnya bagaimana, darahnya dipisahkan dan sebagainya. Itu semua diatur. Ada cara tertentu untuk semuanya itu. Dan semua aturan itu memang dinyatakan Tuhan untuk memelihara hidup mereka supaya mereka tidak terkontaminasi. Berarti saudara, ini bukan masalah kesukaan makanan, bukan masalah sepele. Ini memiliki dasar yang sangat kuat sekali. Ada unsur keyakinan di dalamnya. Alasan yang lebih mendalam bahwa Allah dengan keras sekali melarang umatnya itu terhubung atau terkoneksi dalam bentuk apapun juga dengan penyembahan berhala. Jadi makan makanan raja itu sesungguhnya bukan perkara sepele soal makanan. Orang-orang Babel, mereka membuat makanan yang berlimpah lalu mereka persembahkan kepada dewa. Setelah diterima oleh dewa-dewa itu, barulah kemudian orang pertama yang memakannya adalah raja. Karena buat mereka raja itu juga adalah dewa. Setelah raja makan, barulah semua orang-orang yang lain boleh mencicipi makanan itu. Jadi itu makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Jadi Daniel melihat ini bukan cuma masalah makan, ini terkait dengan hidupnya. Makanya dia mengatakan, aku menolak untuk terkontaminasi, menolak untuk dipengaruhi oleh, ayat 8 dikatakan gitu, menolak untuk menajiskan dirinya. Bahkan bukan cuma menolak, bertekad untuk tidak menajiskan dirinya. Jadi ini masalah religius, ini masalah keagamaan, ini masalah keyakinan. Bahwa memang itu adalah bagian dari pemberhalaan. Daniel tahu ini, lalu dia lobby kepada pimpinannya. Dia gak mengatakan, enggak aku gak suka, aku gak mau makan lagi. Enggak, tapi dia menjelaskan. Ini hebat saya berpikir kenapa kok dia bisa menjelaskan ya. Karena dasarnya itu dasar religius. Aku tidak mau aku menjadi najis. Aku tidak mau terkontaminasi oleh makanan-makanan ini. Jadi ini masalah keyakinan saudara-saudara. Dan dia memegang teguh sekali apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tidak ada perintah langsung soal ganti nama. Tidak ada perintah langsung soal larangan belajar dari berbagai pengetahuan dan ilmu. Tapi perintah untuk tidak terlibat di dalam pemberhalaan itu ada. Itu jelas bagi orang-orang Israel. Dan memang kita tahu problem mendasar. Kenapa orang-orang Israel itu dibuang begitu jauh sampai ke Babel? Masalahnya apa yang paling mendasar? Berhala. Orang Israel ini orang yang gila sekali dengan pemberhalaan. Enggak habis-habisnya menyembah yang lain. Padahal sudah berkali-kali Allah mengatakan tidak ada ilah lain selain aku. Tapi terus-menerus jatuh kepada pemberhalaan. Karena pemberhalaan itulah Allah membiarkan mereka dibawa, dihancurkan, ditawan ke negeri yang lain. Saudara, mari kita memikirkan begini. Kita ini susah sekali bilang no. Ya, kita ini susah sekali bilang no. Mari kita belajar bagaimana Daniel mengatakan no untuk sesuatu
yang jelas memang dinyatakan oleh Allah. Dia tarik garis untuk mengatakan, aku tidak boleh kompromi dengan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, Daniel masih muda. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia hidup di negeri asing, antah berantah, tanpa saudara, tanpa orang tua. Kita kalau punya anak seusia Daniel, mungkin masih kita ingetin, kamu udah makan belum? Makan apa? Kamu mau pergi kemana? Pulangnya jam berapa? Perginya sama siapa? Naik apa? Kita masih ingetin terus. Tapi Daniel hidup sendiri, jauh sekali dari tanah airnya. Tidak ada alat-alat bantu untuk mengingatkan dia akan dia sebagai umat Allah. Dia sendirian harus memutuskan itu. Dan Daniel berhasil mengambil keputusan yang penting dengan mengatakan no. Untuk penyembahan berhala, aku katakan no. Sementara kita nih orang yang susah mengatakan no, saudara. Ya, kita susah mengatakan no. Bicara no itu seringkali menjadi problem yang besar. Kita sulit mengatakan no untuk menerima sejumlah uang besar, walaupun kita tahu itu kita dapatkan dengan cara yang curang. Kita sulit mengatakan no untuk terlibat di dalam gosip-gosip yang gak benar. Ketika orang membicarakan orang-orang tertentu, kita gak bisa mengatakan, gue gak ikutan. Gue gak mau ngomongin itu. No. Kita susah mengatakan no. Dalam pelayanan saya di tengah-tengah kaum muda itu susah sekali mengatakan no. Untuk ajakan-ajakan yang tidak benar dari kawan-kawannya. Saudara tahukah problem pornografi itu problem yang sangat besar sekali. Yang ternyata seringkali disimpan oleh anak-anak muda dan gak pernah diceritakan kepada siapa-siapa. Tingkat pornografi itu tinggi sekali saudara. Ya, saya seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan dan membuat suatu permainan. Saya gak perlu jelaskan gini, permainan yang membuat orang tua ternyata tahu bahwa anaknya pornografi gitu. Lalu dia kaget, kok bisa kak anak saya pornografi? Lah masa heran? Di rumahmu gak perlu ada sedia apa, tapi informasi semua masuk ke dalam rumahmu. Anak-anak muda jatuh kepada pornografi karena apa? Gak bisa bilang no. Gak bisa bilang no. Susah sekali mengatakan no. Bahkan bukan mengatakan no saudara. Kita malah bikin excuse. Kita bikin alasan. Kita bisa bikin 1001 macam alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jangan sekarang lah Tuhan, aduh anakku susah, aku gak bisa mengatakan no, gak enak, aduh aku takut, aku nanti disisihkan oleh orang, aku takut nanti aku dicelakai, aku takut aku dibenci, biarlah seperti ini. Gak bisa mengatakan no, malah mengajukan excuse. Daniel tidak mengatakan excuse. Dia bisa mungkin mengatakan, duh Tuhan kalau aku gak makan, mati dong aku. Kalau aku gak makan aku dibunuh dong. Gak apa-apa ya Tuhan, aku makan saja. Tidak, dia tidak membuat excuse. Dia dengan tegas mengatakan no. Walaupun untuk itu dia menjadi berbeda sendiri. Bahkan dia ada dalam bahaya. Saudara, keputusan Daniel ini memperlihatkan apa? Keputusan Daniel ini memperlihatkan bagaimana dia adalah seorang muda yang sudah dibesarkan dengan baik oleh orang tuanya. Keputusan yang dia berikan pada waktu itu bukan muncul 1 hari 2 hari saudara. Itu bukan suatu perhitungan sesaat, bukan. Itu bukan suatu jawaban impulsif, bukan. Itu mencerminkan nilai-nilai apa yang sudah tertanam dalam hidup dia. Itu mencerminkan keputusan-keputusan apa yang sebelumnya dia sudah buat. Itu mencerminkan rangkaian hidup dia yang sudah menumbuhkan di dalam dirinya nilai kebenaran firman Tuhan yang begitu kuat. Sehingga pada waktu dia dihadapkan dengan satu pilihan antara melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang tidak benar, dengan jelas sekali dia mengatakan, tidak, yang ini aku gak mau. Yang ini aku tidak mau. Dia hidup di negeri asing yang tidak ada ritual, tidak ada alat-alat bantu untuk mengingatkan siapa Tuhan di dalam hidupnya. Enggak ada. Tidak ada simbol-simbol di sekeliling dia seperti yang ada di rumahnya, di tanah airnya. Enggak ada, semuanya enggak ada. Tapi kenapa dia bisa mengambil keputusan? Karena di dalam dirinya sudah terinternalisasi, sudah terbangun nilai yang menuntun dia untuk bisa mengatakan no. Padahal saudara,
Tahukah Anda dia berdiri di mana? Dia ada di mana pada waktu itu? Kalau di ayat 2 pasal 1 disebut di sana bahwa orang Yehuda ini itu dibawa ke satu tempat yang disebut dengan tanah Sinear. Saudara, tanah Sinear di ayat 2 itu mengingatkan kita pada Kejadian 11. Kejadian 11 itu kalau saudara ingat kisah apa di sana? Di sanalah orang membangun sebuah kota dengan menara yang begitu tinggi. Dan menara yang tinggi itu adalah tanda orang melawan Tuhan. Itu kita kenal sebagai menara Babel. Jadi saudara, Daniel itu berdiri tepat di tengah bangsa yang memang sengaja melawan Tuhan. Di tengah bangsa yang tidak mau tunduk pada Tuhan. Tapi ketaatan Daniel, keteguhan dia memegang firman Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga dia sanggup berdiri. Dia dipakai Tuhan dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali. Dia nggak pernah kembali dari sana. 70 tahun dia hidup di tanah asing. 70 tahun dia hidup bekerja kepada bangsa asing. Tapi tidak menjadi orang asing. Tidak menjadi orang yang menyembah berhala. 70 tahun. Bahkan sampai menjelang umur 90 tahun. Dia menerima penglihatan yang penting itu dari Tuhan. Allah memakai Daniel sampai masa tuanya. Sampai masa tuanya saudara. Kenapa? Karena dalam hidup dia ada rangkaian keputusan penting yang dia buat. Dia tahu apa yang Tuhan mau. Dia meletakkan dalam hatinya bahwa dia berkomitmen penuh untuk tidak mengotori dirinya. Tidak menajiskan dirinya. Keputusan yang nampaknya remeh. Soal makan yang sesungguhnya mungkin kita anggap itu tidak penting. Tetapi dia bisa melihat hubungannya dengan hidup dia sebagai anak-anak Tuhan. Dan saudara, kalau kita mengatakan itu remeh, mari ingat begini. Daniel setelah keputusan itu, dia menghadapi keputusan-keputusan yang jauh lebih sulit. Ketika dia disuruh menyembah kepada raja, dia tidak mau meletakkan lututnya di bawah. Dan itu lebih mengerikan. Ya, hukuman yang lebih mengerikan menanti dia. Waktu dia mengambil keputusan yang kecil itu saudara, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Tapi bukankah kita jadi belajar? Kita memang harus taat kepada Allah dalam berbagai hal. Bahkan kepada keputusan yang kecil dan sederhana. Mulai dari keputusan yang sederhana. Yang kita anggap kecil, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi nanti masa depan. Hidup iman kita harus ada di dalam sebuah latihan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita dengar khotbah seperti ini, kita kebanyakan diem kan? Atau paling jauh kita berdialog. Tapi begitu Bapak Ibu keluar, kalau Bapak Ibu tidak melatih iman kita, maka khotbah itu nggak jadi apa-apa. Baca firman Tuhan, dengar khotbah, saudara hanya diam dengan pasif. Saudara pulang, saudara tidak melakukan apa-apa, tidak mengambil keputusan-keputusan berdasarkan iman kita, nggak akan jadi apa-apa. Akhirnya kita datang ke gereja hanya sebagai church goers, hanya pendengar tapi bukan pelaku firman. Bapak Ibu, mari kita belajar. Setiap kali kita nanti pulang, waktu kita pulang, Senin sampai Sabtu, sampai nanti minggu depan kita ketemu lagi, itu adalah waktu di mana engkau melatih iman. Daniel melatih imannya sejak dia masih kecil. Sampai dia hidup di tanah orang-orang yang berontak kepada Tuhan. Dia tetap melatih imannya dan dia tetap bisa mengambil keputusan yang penting. Bahkan sepanjang hidupnya. Saudara, Daniel adalah karakter yang perlu kita contoh. Wisdom yang dia miliki itu dibangun dari hubungan dia, relasi dia dengan Allah. Wisdom, kebijakannya dia, kebijaksanaannya dia itu tumbuh karena hidupnya berelasi dekat dengan Tuhan. Dia punya integriti sehingga di dalam dunia yang begitu gelap, di tengah dunia yang memberontak kepada Tuhan, dia tetap bisa menjadi terang. Ini karakter yang perlu kita contoh. Tapi cerita ini sebenarnya lebih dari kisah tentang Daniel. Ini sesungguhnya adalah kisah tentang Allah. Bukan hanya kisah tentang petualangan Daniel. Ini kisah tentang Allah, bahwa Allah adalah Allah yang tetap berdaulat penuh. Allah yang mengendalikan hidup kita. Meskipun di sekeliling kita semakin gelap. Ini adalah kisah tentang Allah yang bekerja di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bahwa Allah tetap memegang kendalinya.
di tengah-tengah dunianya Daniel. Daniel tidak minta untuk dibebaskan, dia tidak minta dipulangkan, dia tidak minta dilepaskan dari kesusahannya. Tapi Allah bekerja dalam hidupnya karena apa? Dia menyerahkan dirinya dan taat kepada Allah. Dan saudara-saudara, sesungguhnya ini juga bukan kisah Daniel. Bukankah sesungguhnya sikap ini, taat, hidup sungguh-sungguh, berintegritas, menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Bukankah ini juga sifat Kristus? Kristus ada di tengah-tengah dunia tapi tidak menjadi seperti dunia. Kristus ada di tengah-tengah dunia tetapi tidak berkompromi sedikit pun dengan dosa. Kristus ada di tengah-tengah dunia dan dia berjalan di tengah-tengah orang berdosa. Menuju apa? Menuju salib sebagai ketaatan dia kepada Bapa. Karena Bapa menginginkan itu dilakukan. Mari kita belajar dan mengingat bahwa model Kristus yang taat, yang sepenuhnya memberikan hidupnya untuk menggenapi rancangan Allah, itu adalah model yang sejati. Itu modelnya Daniel. Tapi itu juga model kita kepada tentang Kristus. Kristus adalah modelnya kita. Saya akan menutup dengan sebuah kisah yang saya baca di satu informasi, saudara. Ada seorang kolektor barang-barang antik. Di antara barang-barang antik yang dia miliki ini, ada sebuah biola yang sangat antik. Ada di dalam satu case yang bagus. Kayunya bagus, buatannya bagus. Konon katanya biola itu adalah milik seorang pemain biola yang sangat terkenal. Di tahun 1800-an ada seorang pemain biola yang sangat terkenal bernama Fritz Kreisler. Fritz Kreisler kemudian bilang sama kolektor ini, aku mau beli biola ini. Tapi kolektor ini mengatakan, enggak, aku enggak mau jual. Please, kata si Kreisler, aku bayar mahal. Tapi si kolektor mengatakan, enggak, aku enggak mau jual. Berkali-kali Kreisler datang untuk minta supaya biola itu dibeli. Tapi si kolektor enggak mau menjualnya. Lalu suatu kali Kreisler datang kepada kolektor ini dan kemudian mengatakan, oke, aku enggak akan beli, tapi boleh enggak aku mainkan biola itu? Si kolektornya berpikir, oke, silakan. Lalu Kreisler membuka case-nya biola itu, dia buka, dia ambil biolanya, lalu dia mulai memainkan biola itu. Waktu dia memainkan biola itu, muncul suara biola yang begitu indah. Sang kolektor tertegun mendengar suara biola yang begitu indah, yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya, karena dia bukan pemain biola. Begitu indah sekali dan dia tertegun. Setelah Kreisler memainkan satu buah lagu dan begitu manis, begitu indah, setelah selesai, lalu Kreisler memasukkan biolanya ke dalam casingnya, dan kemudian ditutup, lalu diserahkan kembali kepada kolektor itu. Si kolektor terdiam, lalu kolektor mengatakan begini, Mr. Kreisler, aku memang tidak mau menjual biola ini kepadamu, tapi aku rasa aku akan memberikan biola ini kepada kamu. Karena ternyata kamu harus memilikinya. Saya tidak punya hak atas biola ini. Tapi di tanganmu, biola ini bisa memunculkan musik yang begitu indah. Begitu luar biasa. Saudara, saya belajar, Allah, di tangan Allah, dia bisa menjadikan hidupmu dan saya musik yang indah. Biola kalau tidak dimainkan, dimasukkan ke dalam kotak, itu gak ada artinya. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan diri kita sepanjang hidup kita kepada Tuhan, maka di tangannya engkau dan saya bisa menjadi musik yang indah di tengah-tengah dunia yang sumbang ini. Musik yang indah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Masalahnya kita mau gak menyerahkan hidup kita taat kepada Tuhan. Belajar taat, belajar hidup berdasarkan firman, belajar melatih diri kita di dalam iman. Itulah bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dengan cara itulah kemudian Tuhan juga akan mengubah kita menjadi musik yang indah. Ketika hidup kita ada di tangan Tuhan, maka Tuhan menjadikan hidup kita berarti. Hidup kita menjadi indah di tengah-tengah dunia yang gelap ini.